Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 5, kita telah memasuki tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada pagi hari ini, kita akan membahas subtema 1, pembelajaran 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, sebelum kita mulai, perhatikan gambar pada tampilan berikut. Yaitu Dayu sedang apa ya? Judul teks bacaan yang akan disajikan yaitu Dayu dan Ikan Hias. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anakku sekalian, dari teks itu kita akan belajar materi tentang menemukan informasi dari teks untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kata tanya apa? Yaitu menanyakan peristiwa yang terjadi. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan seseorang. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Dan bagaimana untuk menanyakan proses. Tugas anak-anak sekalian, marilah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada peta pikiran berikut ini. Mari kita lihat. Pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Kedua, di mana ikan hias itu dipiara? Ketiga, siapa yang memelihara ikan hias? Keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Kelima, kapan akuarium dibersihkan? Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Dari 6 pertanyaan itu, silahkan anak-anak berdiskusi menjawab untuk menemukan informasi dari teks bacaan di atas. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang pernafasan pada hewan. Jika tadi kita melihat ikan di akuarium Dayu sedang bernafas, kita juga akan belajar tentang hewan-hewan lain seperti cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Mari kita simak bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Hewan apakah ini? Ini adalah gambar
hewan cacing tanah. Perhatikan gambarnya. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir, yaitu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara masuk ke dalam tubuhnya. Nah, oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Hewan apakah itu? Ya, itu adalah serangga. Lebah ya. Serangga, contohnya lebah, bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea itu disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organnya, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Hewan apakah selanjutnya? Nah, ikan. Perhatikan gambar ikan dan alat pernafasannya. Pengambilan oksigen pada ikan melibatkan organ pernafasan insang. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan-saringan yang disebut insang itulah. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Nah, insang akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Setelah katak atau hewan amfibi, berikutnya adalah reptil. Hewan yang termasuk reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Hewan apakah berikutnya? Burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Berikutnya, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia yang hidup di darat, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air, misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba.
Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, sebelum kita akhiri, apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Masih ingat kan? Kita sudah belajar tentang peta konsep untuk menemukan informasi dan alat pernafasan pada makhluk hidup. Tetap semangat untuk kalian semua ya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.